Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Basis Data, Program Studi Sains Data 2023 Universitas Negeri Surabaya. Yang bersangkutan, saya Muhammad Anus Subari, Firdaini Azmi, dan Tiara Putih Maharani akan mepresentasikan progres proyek akhir kami tentang pembuatan database KAI Akses. Rencananya, kami di sini akan mencoba untuk membuat 10 tabel atau 10 entitas untuk proyek akhir kami ini. Dan pada presentasi kali ini, kami membaginya 3 tabel untuk setiap anaknya. Nah, pada sesi kali ini, yang akan saya jelaskan adalah pembuatan tabel admin, tabel pembayaran, dan tabel stasiun. Nah, langsung saja kita ke query-nya. Pada query kali ini, create tabel admin. Di sini kita ada fungsi create tabel, yang mana kita tahu bahwasanya create adalah membuat, tabel adalah tabel. Jadi, kita akan membuat tabel dengan nama admin, yang berisikan kolom admin ID, nama admin, email, nomor telepon, dan sandi. Nah, untuk tipe datanya, kita bisa mengesetnya di samping nama kolom tersebut. Seperti ini, ada admin ID, dan di kanannya kita berikan tipe data dari si admin ID tersebut, yakni variabel varying. Dengan kita pisahkan oleh koma, dan di akhir kita pastinya akan memberikannya titik koma. Nah, untuk angka-angka di sini, untuk apa? Ini adalah batas maksimal untuk inputan setiap data, untuk inputan setiap nilai dari kolom-kolom tersebut. Misalkan, di kolom admin, kita memiliki tipe data varchar, yang mana batas maksimal dari karakter admin ID adalah 6 untuk setiap isinya, untuk setiap barisnya. Seperti itu. Seperti itu juga yang lain. Setelah itu, kita coba untuk melakukan running pada create tabel admin tersebut. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu yang telah saya buat. Kita coba untuk drop admin. Nah, lanjut, kita coba untuk create tabel admin. Successful. Jadi kita bisa membuat tabel dengan nama admin. Selanjutnya, tabel pasti harus ada isinya. Oleh karena itu, di sini kita memiliki fungsi insert into, di mana kita akan memasukkan nilai-nilai kepada tabel admin itu sendiri. Dengan kolom-kolomnya adalah admin ID, nama admin, email, nomor telepon, dan sandi seperti yang telah kita buat di atas. Nah, dengan nilai-nilainya kita pisahkan dengan koma, dan koma. Setelah itu, untuk ganti baris, kita pisahkan lagi dengan koma. Kita coba untuk melakukan running, kita jalankan kodenya. Maka didapatkan query return successfully in 180 millisecond. Jadi kita dapat mengatakan bahwasanya kita telah berhasil membuat tabel dengan isi-isi sebagai berikut. Ada XJK028, Andre Horton, dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu bahwasanya tabel yang telah kita buat ini berhasil? Kita bisa mengeceknya dengan fungsi select bintang from admin. Kita jalankan, maka insya Allah akan muncul tabel tersebut. Nah, di sini sudah ada muncul tabel yang telah kita buat, yakni tabel admin dengan kolom-kolom yang telah kita set sedemikian hingga. Lanjut. Nah, di sini kita harus juga menyertakan, kita harus menentukan siapa atau kolom mana yang akan kita jadikan sebagai primary key setiap tabelnya. Nah, di sini ada fungsi alter tabel admin dengan add constraint admin ID, primary key admin ID. Ini kita ada add constraint, yakni menambahkan sesuatu seperti primary key, foreign key, dan lain sebagainya. Itu menggunakan fungsi add constraint ini pada kolom admin ID untuk menjadi primary key. Nah, admin ID ini kita dapatkan dari tabel admin yang ada di atas. Jadi seperti itu. Nah, primary key akan disetting ke kolom dengan nama admin ID. Kita coba.
Nah, setelah kita melakukan setting primary key pada admin ID, kita bisa mengeceknya kembali untuk melihat, kita bisa mengeceknya kembali apakah sudah berhasil atau gagal dengan melihat tabel tersebut kembali. Nah, di sini telah kita ketahui ada PK yang menandakan bahwasanya admin ID ini adalah primary key dari tabel admin ini. Selanjutnya, kita masuk ke tabel pembayaran. Nah, di sini seperti yang di atas tadi, kita akan membuat tabel dengan nama pembayaran dengan fungsi create tabel pembayaran, kolomnya payment ID, metode pembayaran, status pembayaran, tanggal pembayaran, dan jemput pembayaran. Bedanya di sini, kita menentukan primary key dari awal, yang mana tadi pada tabel admin kita menentukan primary key itu di akhir untuk mengedit tabel yang telah kita buat. Sedangkan di sini sebelum kita membuat tabel tersebut, kita sudah menentukan mana yang akan kita set sebagai primary key-nya. Di sini saya melakukan setting primary key kepada kolom payment ID. Setelah itu ada insert into pembayaran, kita masukkan nilai-nilainya seperti yang tadi. Setelah kita run, kita akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah hasil running dari kode-kode. Setelah pembuatan ini, kita bisa melihat tabel tersebut dengan menekan ini. Select bintang from pembayaran, maka akan muncul seluruh isi keseluruhan tabel pembayaran. Nah, di sini karena kita juga ingin melakukan setting foreign key, maka kita memerlukan fungsi di bawah ini. Ada alter table, add column, add constraint, references, admin. Nah, pada alter table kita akan melakukan perubahan pada tabel pembayaran dengan menambahkan add column, menambahkan kolom admin ID, tipe datanya adalah varchar, maksimal karakter adalah 6, add constraint, melakukan setting pada kolom admin ID tersebut sebagai foreign key. Foreign key atau kunci asing yang kita dapatkan dari primary key tabel yang lain. Yaitu references admin yang kita dapatkan dari tabel admin kolom admin ID. Kita coba running. Nah, setelah kita run, kita ingin melihat apakah ini sudah berhasil, apakah sudah berjalan, apakah ada dampak pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kita lakukan select bintang from pembayaran lagi dengan hasil admin ID telah kita dapatkan, telah kita buat dengan nilainya adalah 0 keseluruhan. Karena kita belum melakukan isi atau kita belum mengisi nilai-nilai admin ID yang berada pada tabel pembayaran ini. Setelah itu, oleh karena itu, di sini kita ada update pembayaran, yang mana kita akan mengupdate tabel pembayaran kita dengan atau untuk mengisi kolom-kolom baris-baris yang kosong dari kolom admin ID yang ada pada tabel pembayaran. Nah, di sini untuk mengisinya kita perlu melakukan pengkondisian terlebih dahulu, yakni untuk mengisi admin ID pada setiap barisnya kita harus melakukan indentasi, kita harus melakukan inisiasi mana yang akan kita isi. Ini dengan cara seperti ini. Ketika payment ID RKM 339, maka isi admin ID dengan ini. Seperti itu juga seterusnya. Nah, setelah kita coba kita running, apa yang akan terjadi? Successfully, maka kita coba lihat bagaimana perubahan di tabel reviewnya. Nah, kita dapatkan admin ID, kita dapatkan XJK 028, TQW 645, ISK 564, dan seterusnya. Nah, terus lalu apakah perbedaannya kalau kita langsung memberikan atau langsung kita isi di sini? Langsung kita buat di sini sebagai kolom biasa, bukan foreign key. Nah, jika kita mengisi di sini, maka kita bisa mengisi si admin ID tersebut dengan nilai berapapun itu. Sedangkan ketika kita mengesetnya sebagai foreign key, di akhir atau setelah kita buat
si tabel pembayaran. Setelah itu kita atur untuk foreign key pada kolom admin ID, maka isi atau value dari admin ID yang berada pada tabel pembayaran tidak bisa kita masukkan secara sembarangan. Jadi isi yang ada pada admin ID yang berada pada tabel pembayaran itu harus sesuai dengan admin ID yang berada pada tabel admin. Ya, berada pada tabel admin. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat tabel stasiun. Yang mana dengan fungsi create tabel stasiun ini seperti biasa, kita langsung jalankan saja. Successfully, kita lihat. Oh. Nah, di sini kita telah mendapatkan tabel stasiun tersebut. Ada stasiun ID, nama stasiun, dan lokasi. Nah, setelah itu di sini ada fungsi alter tabel stasiun, add constraint, stasiun ID, primary key, stasiun ID, yang mana seperti fungsi sebelumnya. Di sini kita adakan fungsi ini adalah untuk mengeset primary key yang berada pada tabel stasiun, yang kita tentukan bahwasanya kolom stasiun ID adalah primary key bagi tabel stasiun itu. Set successfully, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini muncullah PK atau primary key. Setelah itu, di sini saya ingin mencoba untuk melakukan delete function dengan delete from pembayaran where payment ID sama dengan LPC 876. Sebelumnya kita harus melihat dulu agar kita nanti tahu bagaimana sih perbedaannya. Nah, kita notice pada LPC 876 pada payment ID LPC 876. Nah, di sini ketika kita melakukan fungsi delete from pembayaran, maka di sini kita akan menghapus sebuah data, sebuah nilai dari tabel pembayaran tersebut, yang mana payment ID-nya adalah LPC 876. Jadi di sini baris yang berada pada baris yang sama dengan LPC 876 akan ikut terhapus secara keseluruhan. Kita coba successfully, maka kita coba untuk melihat hasilnya. Nah, pada indeks ke-8 tadi, kita menemukan adanya LPC 876. Akan tetapi setelah kita lakukan delete from pembayaran where payment ID sama dengan LPC 876, maka kita berhasil menghapus data tersebut. Satu baris penuh. Bukan hanya satu sel, tapi kita menghapus secara keseluruhan baris. Setelah itu, di sini kita akan mencoba untuk melakukan select admin, metode pembayaran, from pembayaran, where metode pembayaran sama TMPNI. Dimana di sini ada fungsi select, yang secara mayoritinya select ini adalah untuk memunculkan admin ID, memunculkan kolom admin ID, memunculkan kolom metode pembayaran from pembayaran dari tabel pembayaran, yang mana pada kondisi metode pembayaran sama dengan BNI. Nah, di sini kita memiliki BNI 1, 2, hanya 2. Jadi nanti yang muncul adalah kolom admin ID dan metode pembayaran, yang mana metode pembayarannya adalah BNI. Nah, ini muncul ada 2, yakni TQW 645 dan ISK 564. Kalau kita ingin memunculkan yang lain, seperti semisal kita ingin memunculkan status pembayaran, maka kita tambah di sini status pembayaran. Di sini kita running. Nah, maka kita akan memunculkan 3 kolom yang telah kita tulis di select admin ID, metode pembayaran, status pembayaran. Selanjutnya, ini ada select group by, yang mana pada sel kali ini sama. Pada select ini kita juga memunculkan kolom metode pembayaran yang ada pada pembayaran, group by metode pembayaran. Group by ini kalau tidak ada fungsi agregat, maka kita di sini hanya memunculkan data-data unik yang berada pada tabel tersebut, pada kolom tersebut. Di sini pada tabel pembayaran, kolom metode pembayaran, maka ketika ada BNI yang memiliki 2 seperti ini, maka hanya akan tertulis 1. Nah, GoPay 1, BRI 1, OVO Mandiri, BNI Dana. Jadi secara keseluruhan ini adalah data-data unik yang berada pada kolom metode pembayaran
pada tabel pembayaran. Setelah itu kita ada select having sum, mana pada fungsi kali ini adalah untuk menampilkan metode pembayaran. Metode pembayaran ini bisa berupa BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya, yang memiliki total jumlah pembayarannya itu lebih dari 24.000. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki metode pembayaran ada BRI, BNI, BNI, Dana, OVO, GoPay, GoPay, Mandiri, BRI. Nah, karena di sini kita memiliki sum jumlah pembayaran, yang mana kita akan melihat metode pembayaran, maka dari metode ini kita melihat kita ada BNI 2, maka 2 dari BNI ini kita jumlahkan jumlah pembayarannya. 12.000 tambah 24.000 adalah 36.000. Yang mana ketika kita melakukan fungsi ini, harusnya BNI nanti akan muncul dengan nilai jumlah pembayarannya, yakni sebesar 36.000. Sedangkan untuk yang lain tidak akan muncul, kecuali si GoPay, karena GoPay di sini memiliki nilai 24.002, maka akan dijumlahkan menjadi 48.000, yang mana 48.000 ini adalah lebih dari 24.000. Nah, kita memiliki ternyata ada 3, ada GoPay, BRI, dan BNI. Seperti itu. Selanjutnya ada select inner join on admin ID sama dengan pembayaran. Nah, pada fungsi inner join ini kita akan menampilkan nilai-nilai dari kolom yang sama antara dua tabel. Di sini ada tabel admin dan tabel pembayaran. From admin, inner join pembayaran. Kita ingin mencari nilai dari kolom nama admin, kolom metode pembayaran, kolom admin ID, ini akan kita munculkan nanti, dan kita mencari dari admin ID yang ada di admin dan admin ID yang ada di pembayaran. Jikalau ada yang sama, maka akan dimunculkan nama adminnya, metode pembayarannya, dan admin ID dari si tabel admin. Ini adalah tabel, ini adalah kolom. Jika memang tidak ada yang sama, maka tidak akan memunculkan apapun kecuali nama-nama kolom yang telah kita tulis di atas ini. Dan nah, di sini kita menemukan banyak sekali persamaan karena memang admin ID yang berada pada admin itu semuanya juga ada pada admin ID pada pembayaran. Akan tetapi di tabel pembayaran kita tadi telah menghapus satu baris. Sedangkan di tabel admin kita tidak ada yang dihapus. Jadi seharusnya ini yang muncul adalah 10, akan tetapi kenapa hanya 9? Karena satu nilai dari admin ID pada tabel admin tidak sama dengan satu tabel satu nilai yang ada pada admin ID tabel pembayaran. Karena pada pembayaran tadi kita telah hapus satu baris kan, oleh karena itu berarti kan tidak sama satu, yang satu tidak ada nilainya, yang satu ada nilainya, maka dua join tersebut tidak ditulis. Seperti itu. Beda lagi halnya ketika kita melakukan left join atau right join. Left join ini ketika kita memiliki semisal 10 data pada tabel pertama, sedangkan tabel kedua ini hanya memiliki 9, maka tetap ketika nilainya sama tetap akan ditulis, tetapi ketika ada nilai yang tidak sama akan mendapatkan 0. Sepertinya di sini di admin kita memiliki 10 baris, sedangkan pada pembayaran kita hanya memiliki 9 baris. Nah, kita mencari admin ID yang sama antara keduanya. Sedangkan pada pembayaran hanya 9, pada admin adalah 10. Maka nanti pada tabel pembayaran kolom admin ID akan tertulis 0, 1 karena tidak memiliki nilai yang telah kita hapus tadi. Nah, ini ada 0. Terus kenapa yang keluar adalah nama admin dan metode pembayaran? Karena di sini kita mengeset
untuk yang diselect adalah nama admin dan status pembayaran tersebut. Oleh karena itu yang muncul adalah nama admin dan status pembayaran. Nah, kalau left join, kita di sini memunculkan atau memprioritaskan tabel pertama. Tapi kalau right join, kita kita memprioritaskan tabel kedua. Nah, di sini tabel kedua adalah pembayaran, tabel pertama adalah admin, yang mana pembayaran ini hanya memiliki 9 baris, sedangkan pada admin memiliki 10. Nah, nanti yang muncul adalah hanya 9. Jadi, yang si admin hanya tertulis 9, si pembayaran juga menulis 9, karena mengikuti tabel kedua, yakni tabel pembayaran. Nah, 9. Seperti itu. Baik, untuk penjelasan 3 tabel telah alhamdulillah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berikutnya saya Firdini Asmi dengan NIM 23031554071 akan menjelaskan 4 tabel, yaitu tabel pengguna, tabel tiket, jadwal, dan tabel aktivitas pengguna. Yang pertama ada membuat tabel pengguna, lalu memasukkan data pada tabel pengguna. So, kita dapat melihat isi dari tabel pengguna dengan query select star from pengguna. Di sini akan muncul 10 data yang tadi sudah dimasukkan. Lalu ada perintah insert into, ini untuk menambah value pada tabel pengguna. Di sini kan datanya ada 10. Jadi kalau ditambahin perintah ini, datanya bertambah menjadi 11 sesuai dengan data yang telah kita masukkan pada tabel pengguna yang tadi. Lalu ada select with group by. Jadi query ini tuh digunakan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan alamat email mereka dan menghitung jumlah pengguna yang memiliki email yang sama. Di sini akan menampilkan email yang memiliki lebih dari satu pengguna, karena di dalam data tidak ada email yang lebih dari satu pengguna, jadi hasilnya tidak ada. Lalu lanjut ke tabel jadwal. Di sini karena jadwal mempunyai beberapa FK, yaitu kereta ID, admin ID, dan route ID, kita menyambungkan FK kepada entitas yang dituju, itu dengan alter table, add constraint, FK kereta ID, foreign key-nya kereta ID, referensinya kereta di kereta ID. Ini tuh entitasnya, sedangkan yang ini adalah foreign key-nya, sedangkan jadwal ini adalah table yang dituju. FK-FK selanjutnya perintahnya sama seperti ini. Lalu kita akan memasukkan data ke dalam tabel jadwal. Setelah itu, kita dapat melihat isi data dari tabel jadwal dengan sintaks ini, select star from jadwal. Nanti akan muncul 10 data yang sudah kita masukkan. Lalu ada left join. Query ini digunakan untuk mengambil data dari tabel jadwal dan menggabungkannya dengan data dari tabel kereta berdasarkan kolom kereta ID. Query ini digunakan untuk menggabungkan tabel jadwal dengan tabel kereta, dan di sini adalah hasil dari sintaks tersebut. Setelah itu ada tabel tiket. Kita buat dulu tabel tiketnya. Lalu di tabel tiket ini juga ada beberapa FK, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 FK yang ada pada tabel tiket tersebut. Jadi kita juga menggunakan alter table tiket, add constraint FK pembayaran ID, foreign key pembayaran ID, reference pembayaran dalam kurung pembayaran underscore ID. Alter table tiket ini dari entitasnya, add constraint, foreign key-nya di pembayaran ID, referensinya pembayaran ini entitasnya, dan pembayaran underscore ID ini adalah foreign key-nya juga. Dilanjutkan oleh foreign key-nya yang lain dengan sintaks yang sama. Lalu kita akan memasukkan data ke tabel tiket seperti sebelumnya. Lalu kita dapat melihat semua isi data yang sudah kita masukkan tadi dengan sintaks select star from ticket. Ada 10 data yang kita masukkan. Lalu kita dapat menambahkan data yang belum ada pada table dengan cara insert into tiket. Di sini dimasukkan atribut yang ada pada table dan value yang mau kita masukkan.
Bisa kita lihat di sini. Tadi terdapat 10 data, namun setelah ditambahkan, terdapat 11 data dengan isi yang sama dengan apa yang kita tulis pada insert into value. Lalu ada update. Ini dilakukan untuk mengupdate tiket dengan set nomor kursi D5, di mana tiket yang diubah itu dengan tiket ID WLH 769. Di sini WLH 769 nomor kursinya A1, tapi setelah di run, pada tiket ID WLH 769 nomor kursinya berganti menjadi D5. Lalu ada delete. Di sini delete dilakukan di table tiket di mana tiket ID-nya WLH 769. Dapat dilihat bahwa tiket ID yang memiliki isi WLH 769 sudah terhapus dari table. Selanjutnya ada tabel aktivitas pengguna. Pada tabel aktivitas pengguna ini terdapat satu FK, yaitu pengguna ID. Sama seperti sebelumnya, kita menyambungkan FK dengan cara alter table aktivitas underscore pengguna atau alter table pada tabelnya, lalu add constraint FK underscore pengguna underscore ID dengan foreign key-nya pengguna underscore ID, referensinya dari tabel pengguna dengan FK pengguna underscore ID. Lalu kita dapat memasukkan isi dari tabel aktivitas pengguna. Selanjutnya, seperti sebelumnya, kita dapat melihat isi data dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya dengan sintaks select start from aktivitas underscore pengguna. Lalu ada update. Query ini digunakan untuk mengupdate data dari tabel aktivitas pengguna dengan kolom new schedule akan diupdate menjadi 6 November 2024 jam 10, di mana yang akan diupdate itu data kepemilikan dari pengguna ID dengan mas 123 dan aktivitas ID 572 RFI. Di sini ada aktivitas ID 572 RFI dan pengguna ID mas 123. Jika di run, maka new schedule pada aktivitas ID 572 RFI dan pengguna ID MAS123 akan berganti seperti apa yang kita tulis di sini, yaitu 6 November 2024 jam 10. Lalu ada select with condition. Jadi query ini digunakan untuk mengambil data dari tabel aktivitas pengguna yang akan dipilih aktivitas underscore ID, pengguna underscore ID, tipe underscore aktivitas, timestamp, previous schedule, dan new schedule, di mana tipe aktivitasnya itu mengganti jadwal, dan timestampnya yang lebih dari 1 November 2024 jam 12. Di sini ada dua data yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Lalu ada select group by, di sini digunakan untuk mengelompokkan data ataupun menghitung pada pengguna ID. Jadi pengguna ID akan dihitung tipe aktivitasnya, yaitu mengganti jadwal. Nanti hasilnya akan ditaruh di kolom jumlah aktivitas. Jadi di sini hasilnya ada pengguna underscore ID dan jumlah underscore aktivitas dengan 10 kolom. Di sini ada pengguna ID AA894 dengan jumlah aktivitas 1, atau pengguna tersebut telah melakukan aktivitas mengganti jadwal sebanyak 1 kali. Selanjutnya, di sini saya Tiara Putri Maharani dengan NIM 050. Saya akan membuat tabel kereta, gerbong, dan rute. Lalu mencoba operasi-operasi seperti select, update, delete, lalu where, group by, having, dan join. Dan ini adalah proses-prosesnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika di TV ada Tuan Crab, mari sama-sama kita subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.